Itu gimana? Bisa dijelaskan kepada saya? Kok ada zikir iblis itu? Maksudnya bagaimana? Karena sebelumnya pun sudah bangsa iblis itu sudah masuk ke dalam hati manusia. Terus? Dan sangat mudah jika manusia itu meyakini sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Masa Berjagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Masa Berjagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur Pada Masa Berjagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemani sama Ustadz Syahri, dan insyaallah malam hari ini saya tertarik ya, atau sebuah statement dari salah satu kisah yang diceritakan oleh salah satu ulama, karena ada hubungannya dengan amalia. Ini ada zikir iblis ya, ini menurut saya sangat bermanfaat kalau menurut saya pribadi untuk pengetahuan khususnya kaum muslimin yang ada di luar sana. Yang dimaksud zikir iblis itu apa? Ini karena ada sebuah kisah itu diceritakan oleh salah satu ulama. Orang ini meninggal di dalam WC yang kepalanya hancur itu, dan katanya itu dia itu mengamalkan zikir iblis. Ini nanti jadi penasaran, zikir iblis itu zikir yang seperti apa. Tapi yang dua orang ini yang meninggal di dalam WC ini semuanya amalannya itu amalan dari Al-Quran gitu. Wirid-wiridnya itu yang biasa wirid atau doa-doa ini, cuman ulama ini mengatakan ya ini zikir iblis, jangan dijalankan, nanti kamu akan matinya su'ul khotimah. Ternyata memang benar, matinya di dalam WC, kepalanya hancur. Ini nggak tahu sebab-sebabnya bisa hancur di dalam WC, kepalanya itu nggak tahu. Nah, nanti kita akan mencoba nih menarik gaib, atau saya ini aja ya tegaskan ya, insya Allah kita akan coba menghadirkan gaib iblis itu, pengikutnya saja yang dimaksud dengan, ataupun mata-mata yang kemarin kami sudah Islamkan itu. Abdul Somad ya, Abdul Somad itu dia panglimanya Dajjal ya, yang sudah kami Islamkan kemarin. Nah, ini kita panggil saja Abdul Somad. Bukan ustadznya ya, tapi gaib yang sudah pernah kami Islamkan, yang kami beri nama Abdul Somad. Bukan Ustadz Abdul Somad ya, bukan. Ini gaib yang kami beri nama Abdul Somad itu. Mohon maaf kalau nama ini menjadi polemik ataupun tidak bermaksud untuk menyinggung. Bukan, tapi memang kebenaran kemarin teman diminta nama tapi keluarnya Abdul Somad. Allahu Akbar, mohon maaf untuk yang punya nama Abdul Somad, khususnya Ustadz Abdul Somad, kami mohon maaf, bukan kami sengaja, itu bukan. Nah, ini nanti kita akan coba menghadirkan yang kemarin kami Islamkan, karena jin kemarin itu yang kami beri nama Abdul Somad itu menjadi pengikut Azazil sudah lama. Nah, saya ingin menanyakan tentang zikir iblis ini kepada jin yang akan kami hadirkan yang bernama Abdul Somad. Nah, untuk sedulur Pada Masa Berjagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin, harus disaring lagi kebenarannya mutlak milik Allah, dan ini sebagai wawasan ibrah atau gambaran untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, kita langsung aja ya, Kang Juri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu panjang itu belum ada dari penyusup jin iblis dan semuanya ingin mengadu domba, ingin mengaku yang ingin informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masukan hancur. Semua keluarga yang ada, semua keluarga yang ada terus terpentang nur cahaya dari sang yang nur cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana,
bantu saya minta panggilkan atau hadirkan jin yang sudah kami muslimkan, yang dulu pernah menjadi pengikut Azazil, yang bernama yang jin ini yang kami beri nama Abdul Somad, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan jin yang bernama Abdul Somad yang sudah pernah kami selamkan masuk dalam tubuh mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bentengi, semua terbentengi, tidak ada yang bisa mendengar. Tidak ada yang bisa pasti. Tidak ada yang melihat. Tidak ada membicarakan diselesaikan dulu disimpankan semua penyusupnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Dengan siapa saya bicara? Kami yang kamu maksud. Abdul Somad, benar kamu? Saya pastikan dulu ya, takutnya jin fasik yang mengaku-ngaku bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Cahyani janji akan hancur menjadi debu. Assalamualaikum. Tangannya hancur. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf. Saya manggilnya Mbah Somad saja ya. Sudah amalnya sudah dijalankan belum? Yang kemarin kami kasih sudah sampai mana? Mandi tobat? Baru berapa hari ya? Sudah mulai dijalankan tapi Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kamu diketahui nggak sama panglima kamu Azazil itu, kamu masih masuk dalam barisan mereka? Kami sudah tidak masuk ke barisan. Oh, kamu sudah tidak masuk? Karena benturan energinya sudah berbeda. Iya sih, memang. Iya, tidak apa-apa. Yang penting amaliyahnya dijalankan. Cuman kamu kan dulu ini lama mengikut Azazil. Nah ini saya ada informasi, ada berita tentang orang yang mengamalkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, tapi itu hubungannya dengan iblis. Itu maksudnya bagaimana? Itu kamu tahu nggak? Ya, aku jelas tahu. Oh, kamu jelas tahu. Mantan Azazil jelas tahu. Allahu Akbar. Itu gimana? Bisa dijelaskan kepada saya? Kok ada zikir iblis itu? Maksudnya bagaimana? Karena sebelumnya pun sudah bangsa iblis itu sudah masuk ke dalam hati manusia. Oh, terus? Dan sangat mudah jika manusia itu meyakini sesuatu apapun itu.
untuk dikuatkan kesesatannya dan sangat halus. Mereka merasa paling benar sendiri untuk mengambil apapun itu yang mereka jalankan jikiran itu. Karena bangsa iblis pintar untuk mengolah, memutarbalikkan hati manusia. Dan zikir itu zikir iblis itu yang ya, itulah yang sudah banyak dilakukan oleh manusia yang sangat tipis imannya. Mereka gampang dan mudah untuk mempercayai itu suatu wasilah untuk mereka menjadi kuat ataupun kekayaan. Jadi orang yang mengamalkan zikir yang bisa dibilang zikir iblis lah, zikir yang disusupi oleh iblis, itu efeknya bagaimana? Apa yang mereka banyak sekali efeknya buat manusia. Apa itu? Nantinya akan timbul sifat-sifat kesombongan dan akan timbul rasa paling benar dan paling pintar. Allahu Akbar. Itu karena jikirannya tidak ada yang menuntun dan tidak menyambung sanad. Ya. Dan tujuannya pun sudah menyimpang, bukan karena Allah lagi. Karena itulah bangsa iblis itu untuk menyesatkan umat manusia melalui ayat-ayat Quran yang lebih mudah, karena manusia lebih percaya dan yakin kepada kitab Al-Quran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya semuanya termasuk kami ya meyakini semua itu. Cuman kenapa iblis kok sampai bisa menyusup dalam bacaan amalia Al-Quran pada manusia yang didawamkan gitu ya? Karena niat itu. Ya, itu karena niatnya, bukan karena keikhlasan hatinya membaca ataupun mengutarakannya. Itu niat karena maksud yang tertentu yang mereka inginkan di hatinya, yang sudah dirasuki oleh para iblis. Ingin dihargai, ingin terkenal di seluruh dunia, dan ingin disanjung oleh umat. Dan satu lagi, dia ingin caranya merasa paling benar sendiri, ingin disanjung-sanjung oleh para jamaahnya ataupun muridnya, bahkan umat manusia di dunia ini.
Akbar. Sepertinya ingin terkenal ataupun Allahu Akbar, ya. merasa dia paling bisa dan paling hebat karena cikiran itulah. Iya. Karena sudah menguasai semuanya. Itu sifat-sifat iblis. Bisa perlu diketahui, kami bocorkan semuanya. Mungkin manusia lebih banyak tahu dari ceramah-ceramah mereka. Iya. Tapi itu belum tentu dengan niat yang tulus. Niat karena syiar ataupun niat karena Allah tujuannya. Tapi ada terselip di hatinya mendambakan sesuatu tujuan Selain Allah, itu akan gampang dan mudah dimasuki oleh para iblis melalui nafsu. Jika sudah masuk ke nafsunya, mereka akan sangat-sangat serakah dari kekuasaan, serakah dari keilmuan, serakah dari jabatan ataupun ketenaran di dunia. Mereka merasa ingin dihargai di seluruh para jamaahnya ataupun masyarakat di sekitarnya. Dan inti pokok utamanya dia ingin di dunia. Artinya keduniaan ya. Duniawi yang mereka ini ya, Akbar ya. Cuman kalau kalian itu bisa melihat ya, mana manusia yang zikir, menjalankan zikir tapi bisa kalian susupi, dan mana manusia yang menjalankan zikir tapi tidak bisa kamu susupi. Bisa nggak membedakan itu? Manusia yang zikir cuma sekedar lisannya saja yang mudah disusupi. Allah Akbar. Dan mereka itu sudah terbaca uap nafsunya. Uap nafsunya. Ada tujuan untuk berzikir itu. Karena ingin kekayaan, karena ingin sesuatu keilmuan ataupun tujuan-tujuan yang lainnya di dunia ini. Bukan karena Allah. Karena bisa kami lihat dari detak jantungnya, hatinya yang tidak bergerak dan bergetar, tidak ada berzikir sama sekali. Berarti kalian melihat uap tubuh manusia untuk melihat di dalam zikir itu dia karena Allah atau karena yang lain gitu. Uapnya terbaca oleh kalian ya? Iya, karena secara lisan saja, Iya. secara rohaninya dia tidak berzikir dan tidak sholat. Itu cuma seperti mayat saja. Jasadnya yang bergerak, jasadnya yang mengucap, tapi mesinnya itu ibaratkan kendaraan itu tidak ada yang berjalan, rohaninya tidak ada, mati rohaninya. Karena dari itu mereka sangat-sangat mudah untuk masuk, untuk masuk. Akhirnya ditimbulkan kesaktian, ditimbulkan langsung secara tidak ditunggu lama lagi. Allah. Nyata mereka yang diinginkannya. Karena itulah kamilah yang
sudah tahu. Iya. Mereka yang memberikan kesembuhan kepada yang pada diobatinya. Itu bukan karena zikirnya, bukan karena para malaikat, tapi mereka tuh semuanya yang bergerak, para iblis, pasukan-pasukan iblis, agar menyimpangkan, lebih percaya dan lebih yakin kepada yang mereka zikirkan. Astagfirullahaladzim. Ini sangat pembelajaran buat kita semua nih, khususnya saya pribadi nih. Karena pengalaman menggoda manusia lewat amalia. Allahu Akbar. Maka dari itu kami berpesan. Iya, apa sih? Carilah kepada manusia yang beriman, yang bisa menunjukkan sanad, menyambungkan keilmuan ataupun apa yang ingin kita kehendaki. Itu harus ada jalur kebenaran melalui sanad ataupun guru yang benar, yang langsung menyambung kepada ahli warisnya yang sudah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, kekasihnya lah yang sudah diwariskan semuanya. Iya. Itu cuman kami yang ketahui, karena dibalik itu kami pun banyak yang lebih tinggi lagi. Banyak yang masih dibalik itu, masih banyak rahasia-rahasia lagi ya. Karena ilmu Allah itu tidak bisa kita langsung nyata. Semuanya perlu proses dan terus belajar. Terutama belajar menata hatinya agar tujuannya satu kepada Sang Penciptanya saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terselip tujuan-tujuan yang lain. Itu namanya karena tidak ada keikhlasan. Dan itu semuanya perlu diproses belajar. Karena yang berproseslah yang benar. Jika suatu kejadian yang langsung terjadi itu ulah para iblis. Bahkan jika sudah makin menumpuk, mereka akan celaka dengan sendirinya. Baik melalui malaikat yang diutus oleh Allah ataupun para iblisnya langsung untuk dijadikan pasukan secara gaib. Jika manusia sudah mengamalkan zikir yang ada iblis yang menyusup, mereka akan dimakan oleh semua pasukannya. Dan jika sudah jasadnya tidak kuat, mereka akan mati dan menjadi masuk ke alam ruh yang ditawan oleh para iblis, dijadikan pasukannya kembali. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu banyak kejadian yang langsung secara drastis kematiannya. Itulah mati yang tidak sempurna. Astagfirullahaladzim. Nah, ini diperhatikan semuanya ini. Jangan sampai ini pesan-pesan ini buat semuanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Somad sudah menceritakan dulu pengalaman Anda menggoda manusia. Karena itu kuncinya di situ ya. Semoga Mbak Somad nggak ada kendala di sana. Ini setelah dibocorkan iblis, nanti iblis marah. Kami memisahkan diri. Memisahkan diri saja ya. Karena kami belum melakukan amalia dengan sempurna. Ya, tidak apa-apa. Karena energi mereka itu sangat bertentangan
Oh, Karena ajaran inilah yang sangat kuat, yang mengutamakan sang pencipta di dalam jasad ataupun rohnya. Jika manusia berzikir, dua-duanya antara ruh dan jasadnya disinkronkan secara bersamaan akan menimbulkan cahaya yang tembus ke langit, dan mereka itulah yang mengantarkan semua amal kebaikannya. Itu semuanya para malaikat yang diutus oleh Allah. Manusia yang tidak mau dipuja-puja oleh sesama umat manusia. Manusia yang merasa paling rendah, manusia yang merasa paling kotor, manusia yang sangat menundukkan dirinya, merasa paling sangat kecil di hadapan Tuhannya. Itu manusia yang berzikir antara ruh dan sukmanya. Bahkan mereka tidak ada suatu tujuan apapun selain kepada Allah. Itu seperti malah melebihi para wali, melebihi para aulia, karena belum tentu terjadinya kepahaman ataupun hidayah. Itu semuanya anugerah dari Allah SWT. Ya, itu saja yang kami ketahui. Karena semuanya tergantung kepada diri sendiri. Ingin mengambil kesesatan atau kebenaran. Allah Akbar. Kepilihan milih sesat atau benar tergantung pada diri sendiri. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah. Mbak Somad, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya Anda mau membocorkan pengalaman Anda dalam menggoda manusia yang berzikir. Allah Akbar. Dan itu saya ucapkan banyak terima kasih. Ini teguran buat kami semua, sebagai pengingat lah, khususnya semoga bermanfaat untuk kami. Saya ucapkan banyak terima kasih Mbak Somad. Sekarang Mbak Somad tadi waktu saya panggil sedang di mana? Kami ada di suatu masjid yang terpencil di tengah lautan. Oh, masjid tengah lautan. Karena masjid itu dibuat oleh para wali. Di daerah mana? Di sekitar tanah Nusantara ini. Oh, ya. Ada masjid alam yang beradanya di tengah lautan. Itu kami di situ untuk mempelajari semua keilmuan dari Sang Yang Nurjahilwan. Iya, alhamdulillah. Karena kami mengasingkan diri. Iya, tidak apa-apa, daripada nanti benturan energi sama hasil yang apa-apa, mengasingkan diri saja. Ya sudah, silakan kembali ke masjid yang di tengah lautan. Insya Allah kami akan suatu saat jika kami mengetahui ada masjid di tengah lautan, nanti kita mampir. Insya Allah. Mbak Somad, istiqomah di sana ya, sama pasukan kamu ya. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah memberikan kabar yang sangat bermanfaat untuk kami semua, khususnya saya pribadi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Silakan kembali ke masjid yang kamu tempati tadi, yang aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali ke masjid tengah lautan. Allahu Akbar. Dah. Allahu Akbar.
Allah Akbar. Subhanallah ya. Ada pesan-pesan yang mungkin saya tidak bisa mengkategorikan pesan yang begitu banyak bermanfaat untuk saya pribadi khususnya. Tentang zikir iblis ini luar biasa. Di balik itu ada syariat, ada hakikat, dijelaskan semua bagaimana Azazil itu menggoda manusia, menyusup manusia kepada ahli zikir. Yaitu kalau orang yang ahli zikir tapi hatinya, niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, ya uapnya terbaca, ya uap keringat kita terbaca, iblis masuk. Membacanya iblis itu dan membaca uap pada manusia, jadi ketahuan niatnya apa gitu. Kalau niatnya zikir, niatnya kopi, nanti uapnya akan tercium bau kopi, akan diwujudkan kopi di hadapannya, tapi yang mewujudkan itu iblis, itu Azazil itu. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk semuanya, khususnya saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.